Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Jenis usaha ekonomi suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh sumber daya alam negara tersebut. Suatu contoh misalnya Indonesia. Kenapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Yang namanya petani itu adalah sebutan untuk secara umum sebagai orang yang bergerak dalam bercocok tanam. Artinya bahwa bidang agraris ini termasuk di dalamnya adalah pertanian dan perkebunan. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalian klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kita tetap bisa bersama-sama belajar sepanjang hayat. Baik, kita lanjutkan. Tentang pertanian, perkebunan, dan yang lainnya nanti akan dibahas lebih dalam lagi di slide berikutnya. Kita lanjutkan dulu tentang jenis usaha selain dari agraris yang bidangnya adalah sekitar bercocok tanam atau memanfaatkan kesuburan tanah. Jenis usaha ekonomi lainnya adalah perikanan, terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut. Lalu peternakan. Peternakan ini meliputi hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Ada juga perdagangan, pertambangan, perindustrian, kehutanan, dan tentu saja jenis usaha ekonomi di bidang jasa. Bidang-bidang ini akan kita ulas satu persatu berdasarkan kekhasan atau spesifikasi atau ciri dari bidang usaha itu sendiri. Baik, jenis usaha yang pertama adalah pertanian. Tadi sudah dikatakan bahwa pertanian itu termasuk bidang agraris dengan perkebunan, dan ini merupakan pekerjaan paling banyak di Indonesia alias mata pencaharian mayoritas. Itulah sebabnya Indonesia disebut negara agraris. Pertanian itu sendiri sejatinya meliputi bertani dan berkebun. Produk yang dihasilkan diantaranya padi, jagung, kentang, singkong, aneka sayuran, dan buah-buahan. Jadi di sini kalian perlu memahami bahwa berkebun itu tidak sama dengan perkebunan. Kalau perkebunan itu tanaman yang ditanamnya itu merupakan aneka tanaman keras yang setidaknya berumur di atas 6 bulan. Contohnya kopi, teh, kelapa sawit, coklat, karet, kina, tebu, tembakau, dan yang lainnya. Dari rentetan produk perkebunan ini, tebu dan tembakau merupakan komoditas perkebunan yang umurnya paling singkat. Bisa dibedakan ya antara berkebun yang termasuk dalam pertanian dengan perkebunan. Walaupun dua-duanya, baik pertanian maupun perkebunan, termasuk ke dalam bidang agraris. Namun perkebunan dengan berkebun berbeda. Kita lanjutkan ke peternakan. Peternakan itu adalah suatu budidaya memelihara hewan untuk diambil manfaatnya. Ada hewan besar seperti kuda, kerbau, sapi. Ada juga hewan kecil seperti kambing, biri-biri, dan kelinci. Ada juga peternakan unggas. Termasuk di dalamnya itik, bebek, ayam, burung puyuh. Kalau dalam ilmu pengetahuan ini keluarga apes. Apa saja yang diambil dari peternakan ini? Ada yang diambil kulitnya. Kalian sering mendengar ada kerajinan tas, sepatu, atau jaket dari kulit. Telur dan susu kayaknya cukup familiar.
cukup kalian kenal, apalagi telur merupakan salah satu sumber protein yang murah meriah, mudah didapat, dan sangat bermanfaat untuk tubuh. Ada juga binatang yang dimanfaatkan diambil bulunya, misalnya untuk kain wol dari biri-biri. Ada juga orang yang tertarik dengan keindahan bulunya bukan untuk diambil, tapi untuk dinikmati keindahannya, dilihat saja, misalnya memelihara burung merak, atau cendrawasih, atau misalnya memelihara kucing Angora misalnya. Ada juga orang-orang tertentu yang tidak menyukai bentuknya, tidak menyukai warnanya, tapi mengagumi suaranya. Misalnya ketika orang memelihara ayam pelung atau burung perkutut misalnya, yang mereka kagumi adalah suaranya. Ada pula yang diambil untuk dimanfaatkan tenaganya, misalnya kuda untuk menarik keretek, atau sapi untuk menarik pedati, atau kerbau untuk membajak sawah misalnya. Itu jenis-jenis dari peternakan. Lanjut ke jenis usaha berikutnya, yaitu bidang perikanan, terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan laut ini adalah semua jenis budidaya perikanan yang merupakan hasil laut dari pantai ke tengah laut. Berbagai aneka ikan, udang, kepiting, kerang, rumput laut, garam, dan yang lainnya termasuk hasil-hasil dari perikanan. Sedangkan perikanan darat adalah bentuk perikanan yang airnya itu di wilayah daratan, bukan di darat di atas tanah ya. Airnya berada di wilayah daratan, misalnya di kolam, di danau, di waduk, atau di sungai sekalipun. Salah satu di antaranya adalah ikan bandeng. Ikan bandeng itu bukan merupakan hasil perikanan laut, tapi hasil perikanan darat karena dibudidayakan di tambak, dan tambak itu berada di daerah daratan, bukan di lautan. Lanjut ke pertambangan. Pertambangan ini adalah suatu upaya untuk mengambil kekayaan alam yang ada di perut bumi. Ada yang digali dari atas, ada juga yang membuat terowongan-terowongan. Nah, barang-barang tambang ini merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya apabila barang-barang ini sudah habis, maka kita tidak akan mendapatkannya lagi. Kalaupun akan tumbuh lagi seperti minyak bumi dan batu bara, itu memerlukan ratusan tahun lamanya. Ada 3 jenis barang tambang. Pertama, jenis mineral, contohnya bauksit, timah, nikel, emas, dan perak. Ada juga yang non-mineral seperti belerang dan gipsum. Sedangkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk jenis pertambangan energi. Mengapa? Karena minyak bumi, batu bara, dan gas alam ini diambil untuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Contohnya dari minyak bumi bisa diolah menjadi premium, petrolite, bensin, dan yang lainnya yang bisa menggerakkan berbagai aneka kendaraan bermotor. Batu bara juga ada yang digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga yang bentuknya seperti briket. Ada juga yang digunakan untuk memanaskan tanur tinggi pada PLTU atau kereta api uap. Begitu pula dengan gas alam, diolah dengan beraneka ragam, diantaranya adalah dalam bentuk LPG atau LPG, liquid petroleum gas, yang sangat familiar, yang kita kenal sebagai salah satu bahan bakar di rumah tangga. Ada juga yang berbentuk LNG, liquid natural gas. Nah, mayoritas atau kebanyakan dari LNG ini dijual ke luar negeri, salah satu diantaranya ke Jepang, diekspor ya, dijual ke luar negeri, sehingga kita mempunyai devisa atau pendapatan untuk negara. Lanjut ke perdagangan. Perdagangan ini adalah suatu upaya mensirkulasikan barang kebutuhan hidup kepada konsumen. Ada agen yang terlibatnya,
ada grosir, dan ada juga pedagang eceran yang langsung bertemu dengan konsumen. Itu jenis perdagangan. Lalu kehutanan. Kehutanan ini sejatinya merupakan habitat asli hewan tertentu yang dilindungi. Artinya bahwa hutan ini sebetulnya memiliki sangat banyak fungsi. Ada hutan cagar alam, yang di dalamnya ada suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan tertentu, seperti ujung kulon yang melindungi badak bercula satu, atau Waikambas di Lampung yang melindungi gajah, atau Pulau Komodo yang melindungi binatang komodo dan yang lainnya. Ada juga hutan lindung, hutan yang disediakan, dipelihara untuk melindungi tata air, termasuk melindungi sekitar. Ketika kita musim hujan, kita tidak akan kebanjiran, namun ketika musim kemarau, kita tidak akan kekurangan air. Kenapa? Karena hutan dengan notabene pohon-pohonnya yang besar, akar-akarnya yang kuat, tentu saja akan menyerap air hujan. Air hujan diserap akan menjadi air tanah. Suatu saat ketika musim kemarau, air tanah itu akan keluar dalam bentuk mata air. Jadi kalau misalnya kalian sering mendengar Jakarta kebanjiran, itu bukan karena di Jakartanya banyak hujan, karena sebetulnya hujannya itu berada di Bogor. Kalian tahu bahwa Bogor itu dijuluki sebagai kota hujan. Dulu, Bogor itu merupakan pegunungan dengan hutan-hutan yang lebat dan indah. Ketika hujan, sebagaimanapun lebatnya, maka sebagian besar dari air diserap oleh akar tersebut, disimpan di dalam bentuk air tanah. Namun sekarang, karena hutannya sudah sangat jarang, pohon-pohonnya banyak ditebangi untuk dirubah menjadi pabrik, menjadi perumahan, jalan-jalan besar, villa, objek wisata, dan yang lainnya, sehingga ketika hujan besar, tidak ada akar yang menyerap dan air itu langsung mengalir ke daerah hilir. Artinya bahwa dua cara diantaranya untuk mencegah banjir adalah pertama dengan tidak membuat sungai menjadi dangkal, misalnya membuang sampah ke sungai, membuang sisa-sisa produksi atau bekas-bekas rumah tangga atau bekas-bekas bahan bangunan ke sungai sehingga sungainya menjadi dangkal. Ketika datang air dalam volume yang besar, tentu saja akan membuat air meluap sehingga terjadilah banjir. Yang kedua, dengan cara penghijauan di daerah hulu sungai. Di sekitar pegunungan, di lereng-lereng gunung itu dihijaukan, ditanami lagi dengan pohon-pohon yang rindang, sehingga ketika ada hujan besar, sebagian besar dari air tidak mengalir ke hilir, tapi diserap sebagai air tanah. Kita lanjutkan ke perindustrian. Industri ini adalah suatu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi itu untuk bahan industri berikutnya lagi ke tingkat selanjutnya. Ada industri kecil atau industri rumah tangga yang dikelola kecil-kecilan, biasanya berawal dari hobi, tetapi karena menghasilkan pundi-pundi uang maka mulai ditekuni. Ada juga industri menengah, bahkan ada juga industri besar. Industri yang tentu saja memerlukan modal besar dengan manajemen atau pengaturan yang lebih rumit juga. Tentu saja akan banyak sekali menyerap tenaga kerja dan menambah penghasilan bagi pemiliknya, juga devisa bagi negara, kekayaan sumber pendapatan bagi negara. Produk atau barang yang dihasilkan dari perindustrian itu diantaranya berbagai jenis makanan dan minuman. Kita mengenal banyak makanan dan minuman kemasan, fast food yang cepat saji, mulai dari mie instan, bubur instan, bahkan sekarang ada juga nasi instan, nasi yang tinggal seduh, tidak harus digodok dulu, tidak harus dimasak dulu pakai kompor atau perapian. Industri lainnya adalah industri kosmetik yang berhubungan dengan kecantikan, mulai dari lipstik sampai hand body, obat-obatan, berbagai jenis pakaian, dan barang-barang elektronik.
Bidang usaha yang terakhir adalah jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha jasa ini tidak menghasilkan produk, tidak menghasilkan barang, tapi memberikan pelayanan agar konsumen atau pengguna jasanya menjadi puas. Contohnya misalnya tukang cukur rambut, misalnya salon. Ketika konsumen datang, pulangnya konsumen itu tidak dikasih sekresek rambut misalnya, atau tiba-tiba pulang dari salon rambutnya langsung panjang, langsung banyak, tidak. Namun dengan penataan tertentu keahlian dari tukang salon tersebut, pelayan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sehingga konsumen merasa puas. Dan kepuasan itu tentu saja bernilai uang untuk pegawai salon. Begitu juga dengan tukang ojek. Ketika ada penumpang yang naik ojek, ojek itu mengantarkan sampai ke tujuan tertentu. Ketika penumpangnya turun, maka penumpang itu tidak membawa kaca spion atau knalpot atau jok dari tukang ojek tersebut. Tidak ada satupun barang yang dibawa atau yang diberikan dari tukang ojek. Hanya ikut duduk menumpang sampai ke tujuan. Namun dengan demikian penumpang merasa puas karena sudah dilayani dan diantarkan sampai ke tujuan. Nah itu contoh-contoh pekerjaan bidang jasa. Tidak menghasilkan barang, tapi memberikan kepuasan kepada konsumennya. Bisa dipahami ya? Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.